dengan saya Wanti Nur Aini dengan NIM 218460039. Nah guys, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan review buku novel yang saya baca tentang Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Nah, video ini ditunjukkan untuk tugas mata kuliah literasi sekolah dasar. Di part ke-12 ini kita akan menceritakan tentang alur mundur lagi, yaitu menceritakan tentang kisah percintaan ataupun bagaimana perkembangan dari kretek di Indonesia dengan judul Kretek Bukit Kelapa. Nah, kretek Bukit Kelapa itu bukan kretek yang dibuat baru ya guys, bukan. Nah, awal cerita diceritakan bahwasannya Suraja sudah menjadi mandor di pabrik tempat di mana dia tinggal, yaitu di rumah Idrus Muria, calon mertuanya, yaitu dari anaknya yaitu Dasia gitu guys. Nah, kesehariannya dia menjadi mandor di tempat itu gitu. Kemudian di suatu hari dia mendengar ada beberapa pegawai yang menyeletuk tentang dirinya gitu, karena ada salah satu suasana di mana Suraja memarahi dua pegawai, yaitu pegawai tentang bagaimana mengukur kretek gitu. Nah, jadi di saat Suraja sedang mengelilingi pabrik untuk memeriksa kreteknya, nah dia menemukan ada kretek yang berbeda ukuran gitu. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek, jadi tidak sama gitu, sehingga ini kesalahan dibuat oleh pekerjaan dari pegawainya itu, sehingga pegawai itu dimarahin oleh ditegur oleh si Suraja tersebut gitu. Nah, ketika ditegurnya pegawai tersebut, ternyata banyak orang yang melihat gitu. Kemudian mereka itu malah menunduk iya di saat dimarahinya gitu. Tapi di belakang Suraja dia malah mengomongkan Suraja di balik dia gitu, dimana dia berbicara bahwasannya Suraja tidak berhak gitu untuk memarahi dia, karena dia itu bukan siapa-siapa di pabrik tersebut gitu. Malahan dia hanya sebagai lelaki yang beruntung karena dia adalah seorang gembel, mungkin bisa dibilang, dimana dia bisa pindah tempat dari satu kota ke satu kota gitu, dia bebas gitu. Tapi akhir-akhirnya dia bisa terikat dengan sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh calon mertuanya dan calon istrinya, yaitu Dasia dan Idrus Muria gitu. Nah, di sana mulailah tumbuh rasa malu gitu dari Suraja tersebut. Nah, ditambah di suatu hari Idrus Muria kedatangan sosok seorang tamu, yaitu dari pemilik kretek besar juga yang lumayan terkenal, yaitu dari Kretek Bukit Kelapa. Nah, yang membawa anaknya yang bernama Sentot. Nah, Sentot itu dibawa oleh ayahnya dengan tujuan untuk melamar dari anak Idrus Muria, yaitu si Dasia gitu. Nah, pertemuan pertama mungkin dia hanya memperkenalkan dirinya. Nah, kemudian di pertemuan kedua dia menyampaikan niat baiknya kepada Dasia gitu. Nah, akan tetapi Dasia tidak bisa menjawab langsung, sehingga adanya pertemuan ketiga yang dimana Sentot meminta jawaban dari si Dasia tersebut gitu. Bisa terpikirkan oleh oleh si raja tersebut gitu, bahwasannya dia sosok seorang laki-laki yang mungkin bukan siapa-siapa dan mungkin bukan dari keluarga apa-apa. Dia hanya sebatas sebagai orang yang berlalu lalang atau berkelana di mana-mana gitu. Dia bisa berada di sana gitu, sedangkan posisinya calon istrinya itu sedang berada pada tahapan dilamar orang gitu. Nah, di sanalah Suraja berpikir bahwasannya
dirinya sudah sangat tidak pantas gitu. Tetapi pada hakikatnya di saat Sentot meminta jawaban, Dasia malah menolak tawaran tersebut gitu, sehingga malah Sentot menerima dengan lapang dada gitu, karena memang dia berasal dari keluarga yang mapan dan dia pun berpendidikan dan sengaja disekolahkan oleh ayahnya gitu. Kemudian Sentot malah berbicara, menjawab dengan ramah bahwasannya sungguh beruntunglah laki-laki yang menjadi pilihan Dasia tersebut gitu. Nah, dari sanalah Suraja sangat tenang dan Idrus Muria pun tidak menyalahi keputusan dari anaknya tersebut gitu. Walaupun bisa dikatakan apabila Dasia berjodoh ataupun menerima lamaran dari Sentot, 3 nama kretek akan menjadi sebuah kretek besar di Indonesia gitu, yaitu kretek Merdeka, kretek Gadis, kemudian kretek Bukit Kelapa gitu, pemilik dari ayah si Sentot tersebut gitu. Tetapi ayahnya tidak menyalahinya karena mungkin itu sudah menjadi keputusan dari anaknya gitu. Nah, dari sanalah Suraja merasa dirinya semakin insecure dengan apa yang dia miliki gitu. Nah, sehingga dia meminta kepada Dasia untuk memberikan waktu di mana dia ingin menjadi pemilik dari sebuah kretek gitu. Dia ingin memiliki kretek sendiri gitu agar dia tidak diremehkan oleh orang lain gitu. Nah, dia diberi kesempatan oleh Idrus Muria karena mungkin Idrus Muria merasakan bagaimana menjadi sosok seorang Suraja, di mana dia dulu pernah bagaimana cara mengejar istrinya tersebut si Rumaisa. Dia mencoba mencari pekerjaan, dia belajar membaca dan menulis, mungkin kan bagaimana caranya untuk dia bertemu, dia satukan dengan Rumaisa gitu. Begitupun dia memberikan izin yang begitu bebas kepada Suraja untuk membuktikan dirinya pantas dan layak untuk meminang anak dari Dus Mulia tersebut, walaupun keputusannya itu bukan diminta oleh anaknya ataupun dia sendiri gitu, tapi itu adalah kemauan dari Suraja sendiri gitu. Nah, Idrus Muria memberikan kesempatan untuk Suraja mencari modal untuk pembentukan kreteknya gitu. Nah, di sanalah dalam jangka 1 bulan, tapi Suraja tidak menemukan pemodal yang bisa mempercayai keinginannya tersebut gitu. Sehingga pada suatu saat Suraja berkata kepada Jengyah bahwasannya, bolehkah saya membantu kamu kembali di sini gitu. Karena Suraja berpikir bahwasannya saya keluar sudah 1 bulan tetapi tidak ada hasil, sedangkan dia makan dan tidur masih berada di tempat calon istrinya tersebut gitu. Maka di sanalah sehingga Jengyah merasa senang kembali karena keinginannya untuk selalu berdua ataupun merintis ataupun mengembangkan kreteknya disertai dengan kekasih tercintanya gitu. Nah, singkat cerita, dia disuruh bukan disuruh sih, kemauan dia untuk membantu Jengyah untuk membeli cap untuk kretek gadisnya itu gitu, karena sudah habis gitu. Nah, dia pergi ke percetakan milik Pak Mulyo gitu. Nah, di sanalah Pak Mulyo berbicara bahwasannya karena di sana Suraja sangat melihat situasi percetakan Pak Mulyo yang dimana di sana berceceran tentang kaos ataupun bendera ataupun selembaran tentang partai komunis gitu. Nah, di sanalah dia merasa ingin tahu tentang siapa yang sudah membeli ataupun memesan barang sebanyak ini gitu. Dia bertanya kepada Pak Mulyo gitu, sehingga Pak Mulyo menceritakan bahwasannya ini adalah pesanan dari Partai Komunis gitu. Mereka adalah partai yang sangat besar gitu, partai yang kaya raya gitu, bukan hanya membeli ataupun menjadi langganan saya, tapi menjadi pemodal dari usahanya Pak Mulyo gitu. Dari sanalah si Suraja itu merasa ingin tahu dan merasa
ini mungkin kesempatan saya untuk mencari pemodal gitu. Tahu aja dia bisa memiliki hubungan baik sehingga proposal ataupun modalnya itu bisa dimodali oleh partai komunis tersebut gitu. Nah, kemudian dia berbicara kepada Zheng Yah dan Idrus Mulia. Mungkin Idrus Mulia hanya berbicara ya lanjutkan gitu kan, lanjutkan kayak gitu. Nah, terus dari sanalah dia sebulan 2 bulan dia meneruskan untuk pergi ke rumah partai tersebut gitu, sehingga pada akhirnya di 2 bulan terakhir dia diberikan modal gitu, sehingga mungkin menurut dia itu adalah sebagai pencapaian yang sangat wow gitu. Tetapi tidak bagi Zheng Yah yang dimana dia merasa galau karena dia takut kehilangan pria yang dia cintainya gitu. Nah, dari sanalah Idrus Mulia berkata kepada Zheng Yah bahwasannya tidak ada lagi rumah tempat aku kembali kecuali dirimu gitu. Terus di sana Zheng Yah berkata, kamu janji tidak akan pulang kemana gitu. Ya, saya janji. Nah, di sanalah Suraja berkata menceritakan bahwasannya proposalnya diterima. Dia sudah memiliki pemodal gitu. Nah, di sana pun Zheng Yah merasa ikut senang gitu karena pencapaian dari si Suraja tersebut gitu. Dia senang dengan cara dia Suraja menceritakan dengan begitu semangat dan antusiasnya Suraja gitu. Nah, kemudian Zheng Yah bertanya, apa nama kretek yang akan kamu buat gitu. Kemudian Suraja itu menjawab bahwasannya dia sudah menyiapkan kretek dan kreteknya pun nama kreteknya pun sudah ditentukan oleh partai tersebut gitu, yaitu cap arit merah. Gini nih guys gambarnya. Nah, cap arit merah ini adalah nama kretek yang dibuat oleh partai komunis sebagai pemodal kepada Suraja gitu. Nah, alasan si partai komunis menerima proposal yang dibawa oleh Suraja karena Suraja memamerkan bahwasannya dengan semua orang di sana itu, semua orang saat itu tuh sudah suka merokok gitu, dan dengan rokoklah mereka bisa mengenal partai tersebut gitu. Karena mungkin satu batang habis, terus dia beli lagi gitu. Beda dengan begitupun dengan tidak beli lagi gitu. Nah, kemudian dia beranggapan bahwasannya dengan modal yang diberikan oleh partai tersebut kepada Suraja bukan hanya sebagai partai untuk membuang uang-uang saja, seperti di saat kalau misalkan partai membuat selembaran itu kan tidak akan kembali lagi dananya ke partai, melainkan jika partai membuat sebuah bisnis dengan Suraja, yaitu si kretek tersebut, itu akan menjadikan kembali modal kepada si partai tersebut gitu. Sehingga di sanalah mungkin alasan dari Suraja tersebut dalam proposalnya, sehingga proposalnya diterima oleh partai komunis tersebut dengan catatan nama dari kreteknya itu bernama arit merah gitu ya, cap arit merah gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di part ke-12 ini tentang judul kretek Bukit Kelapa, yang dimana Bukit Kelapa itu bukan kretek baru yang dibuat oleh Idrus Mulia ya guys. Nah, mungkin itu saja. Bye bye, see you next video.